Saat ini kita berkumpul dalam sukacita bersama seluruh anggota keluarga dalam ibadah minggu ini. Suka dan duka silih berganti, namun satu yang pasti bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Dengan iman kita dapat berkata, Ebenezer, artinya sampai di sini Tuhan telah menolong dan menuntun kehidupan kita di sepanjang waktu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 332, kekuatan serta penghiburan. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Berikanlah kemuliaan di antara bangsa-bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan Maha Tinggi. Ia berbiasa dari segala hal. Naikkanlah pujian dan persembahan. Masuklah ke pelatarannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur atas hari yang indah serta penyertaan-Mu yang senantiasa memelihara hidup kami hari ini. Atas perbuatan kasih-Mu yang sedemikian ajaib, kami ingin memerintahkan segala perbuatan-Mu dalam hidup kami yang selalu baru dan tak pernah terlambat untuk menolong kami. Jiwa kami terus berseru berharap kepada-Mu ketika kami susah.
hati sentuh dan lembut redam, Engkau setia hadir mengatasi segala keluh kami. Kini kami datang beribadah kepadamu untuk mengucap syukur serta memohon kiranya dalam ibadah ini Roh Kudus menuntun kami supaya dapat menatap kemuliaan-Mu yang telah Engkau nyatakan di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Cepat duduk, kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Pujian Satu Hal Yang Rindu. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah dengan segenap hati kita merendahkan diri dan mengaku segala dosa di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Tahu, Engkau mengenal setiap kami anak-anak-Mu, betapa kami tidak bisa menyembunyikan segala perbuatan kami yang jahat di hadapan-Mu. Di hadapan-Mu kami tertunduk penuh rasa malu karena keberdosaan kami. Kami bukanlah anak-anak-Mu yang baik, ya Tuhan. Kami telah berjanji kepada-Mu untuk tetap saling percaya, setia, penuh cinta dalam segala hal, baik dalam suka maupun duka. Namun, karena kami sudah memperkalah janji-janji-Mu, ampuni kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami menengadah kepadamu, memohon berkat-Mu untuk melunakkan hati kami yang keras, meluruskan jalan kami yang bengkok, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dengarlah firman Tuhan, janji tentang keampunan dosa. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita,
ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita akan diselamatkan dari murka Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 dan 2, ikut Engkau saja Tuhan. Jemaat kami undang bagi berdiri. Marilah kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan seluruh orang yang percaya di bumi ini. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari kata Maria, yang menderita mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghadiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan benar, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat mempersilakan dulu kita bernyanyi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 318 ayat 1 dan 2, berbahagia tiap rumah tangga. Amin. 1, 2, 3.
Ya, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tiba saatnya ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu di pagi hari yang indah ini. Oleh karena itu berbicaralah kepada setiap kami yang akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan dengan mengerti firman Tuhan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Berbicara ayat Bapa yang Roh Kudus yang menolong kami menerjemahkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, shalom, selamat pagi buat kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan kepada kita di pagi hari yang indah ini, yakni dari Mazmur 69 ayat yang ke-30 hingga ayat yang ke-37. Demikianlah firman Tuhan dan saya akan membacakannya untuk kita semua. Doa dalam kesesatan, ayat yang ke-30. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan, keselamatan daripada-Mu ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-puji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku lebah. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah. Biarlah hatimu hidup kembali, sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orang yang dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya, sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di sana. Sekali lagi Bapak Ibu, saya akan membacakan ayat yang ke-37. Demikianlah firman Tuhan. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Ya, sampai sedemikian jauh membaca firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengar, tetapi yang jauh lebih berbahagia adalah setiap orang yang mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Shalom, selamat hari Minggu kepada kita semua, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mulai dengan ini saya tidak bertanya kepada kita. Pertanyaan saya adalah, pernahkah kita atau adakah di antara kita Bapak Ibu yang pernah tenggelam atau hampir tenggelam? Dan kalau kita pernah tenggelam atau hampir tenggelam, bagaimana kita menggambarkan pengalaman tersebut? Kebetulan Bapak Ibu saya pernah mengalami bukan hanya hampir tenggelam, tapi saya pernah tenggelam. Saya ingat betul peristiwa ini ketika saya masih duduk di kelas 2 SMP. Saya dengan beberapa teman saya pergi ke Danau Toba, dan di Danau Toba kami asik berenang. Kemudian tiba-tiba kaki saya merasa seperti kram, dan saya tidak bisa menggerakkan kaki saya, dan apa yang terjadi, saya tenggelam. Dan puji Tuhan, ada beberapa teman-teman saya yang melihat kejadian itu, dan kemudian mereka menolong saya. Dan pengalaman ini adalah pengalaman yang tidak menyenangkan. Pengalaman mengalami atau hampir tenggelam itu adalah pengalaman yang buruk bagi saya. Bahkan saya percaya bagi kita yang pernah tenggelam, ketika disuruh menceritakan kembali pengalaman, saya percaya bahwa kita sepakat bahwa pengalaman hampir tenggelam itu adalah pengalaman yang sangat tidak baik. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa kita ternyata menurut data yang dikeluarkan oleh World Health Organization (WHO), menurut data yang mereka kumpulkan, katanya dalam sehari ada 1.000 orang yang tenggelam di seluruh dunia. Dan di menurut data yang dikeluarkan oleh WHO bahwa di Amerika itu, di seluruh dunia, di seluruh dunia itu pembunuh ketiga terbesar dan kecelakaan yang tidak kecelakaan itu adalah tenggelam, Bapak Ibu. Dan
Amerika Serikat itu konon katanya pembunuh keempat itu adalah tenggelam. Kemudian di Cina hampir nomor 2 perubahan artinya adalah tenggelam. Artinya tenggelam itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan, dan apabila kita tenggelam yang terjadi adalah nyawa kita bisa terancam. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Daud melalui mazmurnya dia juga bercerita tentang pengalaman yang sedang dia alami, dan dia menggambarkan pengalamannya itu seperti seseorang yang akan tenggelam. Mari kita perhatikan pada ayat 1 dari Minggu 69 ini. Demikianlah pengakuan dari Daud ayat yang kedua. Selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Daud berkata, air itu sudah naik ke lehernya. Kemudian ayat yang ketiga, aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumbuh. Aku telah terperosok ke air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan aku. Daud berkata pada pembacaan kita pada saat ini, dia tenggelam di sebuah rawa yang sangat dalam, dan rawa itu memiliki gelombang yang setiap saat bisa merenggut nyawa dari Daud. Oleh karena itu, pada saat ini Bapak Ibu, kita akan belajar dari bagaimana Daud bisa keluar dari ketenggelaman tersebut, air yang akan menenggelamkan dia tersebut. Dan pada saat ini pengalaman Daud mungkin juga menjadi pengalaman kita bersama-sama. Ketika virus COVID-19 merebak hampir di seluruh dunia, di Jakarta, Tangerang, Banten sekitarnya, bahkan hampir seluruh Indonesia, saat ini virus ini adalah virus yang sangat menakutkan bagi kita. Mungkin kita bisa berkata juga seperti Daud, bahwa virus ini seperti air yang akan menenggelamkan kita. Oleh karena itu pada saat ini Bapak Ibu, kita akan belajar dari Daud bagaimana kemudian dia bisa keluar dari air yang menenggelamkan dia tersebut. Oleh karena itu firman Tuhan ini akan menolong kita bagaimana kita keluar dari COVID-19 yang bisa saja menenggelamkan kita kapan saja. Oleh karena itu mari kita belajar dari Daud pada saat ini bagaimana dia keluar dari air yang akan menenggelamkan dia. Bagaimana cara Daud? Mari kita perhatikan ayat yang ke-30. Beginilah pengakuan Daud. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu ya Allah, kiranya melindungi aku. Ketika Daud hampir tenggelam, satu hal yang tidak pernah dia lupakan adalah dia berdoa. Dan di dalam doa-doanya, Daud percaya betul bahwa Tuhanlah yang akan menolong dia di tengah-tengah air yang hampir menenggelamkan seluruh tubuhnya tersebut. Dan biarlah kita melawan COVID-19 ini dengan kita berserah kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan yang akan menolong kita. Dan bagaimana cara Daud pada pembacaan kita ini, bagaimana kemudian pengakuan Daud ini dia realisasikan dalam kehidupannya. Mari kita perhatikan pada ayat yang ke-31. Daud berkata, aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Daud berkata ketika dia berdoa kepada Tuhan, bagaimana cara dia menghadapi air yang akan menenggelamkan. Daud berkata, aku akan bernyanyi, aku akan mengagung-agungkan, aku akan bersyukur. Daud berkata, pada pengalaman yang pertama ini, ketika dia menghadapi air yang akan menghanyutkan dia berkata bahwa hal yang dilakukan adalah bersyukur. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi pertanyaan mendasar kepada kita, bagaimana mungkin kita bisa bersyukur dalam situasi virus COVID-19? Apa yang boleh kita syukuri dari virus ini, Bapak Ibu? Mungkin ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk kita temukan. Tapi tahukah kita, Bapak Ibu, karena virus COVID-19 ini pengalaman saya secara pribadi. Kalau selama ini saya dengan anak saya itu
jalan. Mungkin karena saya harus hidup pelayanan dan kami jarang ketemu. Pagi-pagi saya bangun, dia sudah sama Bude, kemudian malam hari saya pulang dia sudah tidur. Itulah yang terjadi di antara kami selama ini. Tapi selama seminggu ini, ketika pemerintah kita mengeluarkan peraturan supaya kita bekerja dari rumah dan beribadah juga dari rumah, dan relasi antara saya dan anak saya kemudian terjadi. Kalau selama ini Bapak Ibu udara di Jakarta itu begitu panas, polusi yang meningkat tinggi, tetapi semenjak kasus COVID-19 ini udara di Jakarta itu semakin lebih baiklah dari sebelumnya. Kalau selama ini mungkin di rumah kita pulang kerja kita langsung tidur, tapi kalau ketika pemerintah berkata kita harus bekerja di rumah, mungkin saat ini kita mulai membaca kita, mungkin kita mulai berdoa bersama-sama, bernyanyi bersama-sama, dan inilah yang diungkapkan oleh Daud pada Mazmur pembacaan kita pada saat ini. Mengucap syukur bukan karena COVID-19 ini bisa merenggut nyawa kita, tidak. Mengucap syukur karena melalui virus ini hubungan di tengah-tengah keluarga kita semakin diangkatkan oleh Tuhan. Mengucap syukur bukan karena kita tidak bisa keluar rumah, tetapi ketika kita di dalam rumah kita tahu ada banyak hal yang perlu kita syukuri di sana. Oleh karena itu, hal yang pertama yang harus kita lakukan menghadapi COVID-19 adalah bersyukur, berterima kasih. Lihatlah sisi lain daripada virus COVID-19 ini. Lihatlah betapa melalui virus ini kita semakin diangkatkan dengan keluarga kita. Ini yang perlu kita syukuri. Meskipun kita tidak beribadah bersama-sama pada hari ini, tapi paling tidak hari ini kita beribadah dengan istri, dengan anak, bahkan dengan cucu-cucu kita mungkin di rumah. Oleh karena itu mari kita merayakan kebersamaan ini dengan penuh sukacita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan menghadapi hal yang akan menenggelamkan ini? Kita akan belajar dari Daud pada ayat yang ke-32. Demikianlah pengakuan Daud. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah. Biarlah hatimu hidup kembali. Pengakuan kedua dari Daud pada pembacaan kita ini adalah dia berkata, saya akan menjadi orang yang rendah hati. Jadi Daud melihat air yang akan menenggelamkan dia itu dengan cara yang berbeda. Daud berkata, air ini bisa saja menghanyutkan tubuhku, tapi tidak menghanyutkan air yang baik yang ada pada diri saya. Jadi Bapak Ibu, COVID-19 ini bisa saja merasuki tubuh kita, tetapi jangan sampai merusak moral kita. Saya mau cerita, ada seorang pemain basket profesional NBA yang bernama Rudy Gobert. Beberapa pekan yang lalu dia dinyatakan positif COVID-19. Kemudian saya juga punya cerita, bukan cerita Bapak Ibu, ini soal artis yang saya kagumi bernama Tom Hanks dan istrinya Rita Wilson. Beberapa pekan yang lalu mereka juga dinyatakan positif COVID-19 di Australia. Respon kedua tokoh ini berbeda satu sama lain. Tom Hanks dan Rita Wilson secara resmi mengumumkan kepada fans dan publik di dunia bahwa mereka positif corona, dan mereka kemudian menunjukkan kepada seluruh penduduk dunia untuk lebih berhati-hati karena virus ini bisa menimpa siapa saja. Artinya pengalaman Tom Hanks dan Rita Wilson dia bagikan supaya orang-orang lain terhindar dari virus COVID-19. Berbeda halnya dengan Rudy Gobert. Ketika dia melakukan press conference, apa yang dilakukan oleh Rudy Gobert secara iseng setelah selesai press conference, apa yang dia lakukan? Dia memegangi sebuah mikrofon, meskipun dengan nada bercanda, tetapi Rudy Gobert
virus COVID-19 telah mengubah Ruby Cohen menjadi pribadi yang tidak baik. Berbeda dengan Comcast, virus itu tidak mengubah kebaikan hatinya. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Sangat miris sekali melihat bangsa kita pada saat ini, bahkan masker saja tidak bisa kita temukan lagi. Sangat miris melihat hand sanitizer juga begitu langka. Ada begitu banyak orang yang mencari kesempatan dalam peristiwa COVID-19 ini. Bahkan apabila kita baca di media sosial, beberapa politisi juga memakai COVID-19 ini sebagai cara mereka untuk menaikkan nama mereka. COVID-19 membuat mereka menjadi orang yang jahat. Pada saat ini, melalui firman Tuhan yang disampaikan kepada kita di KPS Resort Tangerang ini, tetaplah menjadi orang yang baik ketika kita berada dalam dilema, ketika COVID-19 ini sedang mengancam keberadaan kita. Tetaplah menjadi orang yang baik. Dan tadi pagi saya membaca sebuah media perkumpulan agama Buddha di Indonesia. Dengan begitu luar biasa mereka menyumbangkan kepada pemerintah miliaran rupiah untuk membantu pemerintah menangani COVID-19 ini. Bagaimana dengan gereja? Bagaimana dengan KPS Tangerang? Bisakah kita menjadi berkat di tengah-tengah COVID-19 ini? Bisakah kita tetap menjadi orang yang baik ketika kekhawatiran itu ada di tengah-tengah kehidupan kita? Sudah sepantasnya orang-orang percaya harus menjadi berkat ketika COVID-19 ini mengancam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, mari kita perhatikan yang menjadi pengakuan dari Daud pada pembacaan kita ayat 36. Demikian firman Tuhan, sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Namun, Bapak Ibu, dia begitu percaya bahwa kuasa Tuhan lah yang akan menolong dia ketika air limbah itu sudah sampai di lehernya, dan dia percaya betul bahwa Tuhan lah yang akan menolong dia. Dia selalu berbaik sangka dalam kehidupannya. Mari kita berbaik sangka menghadapi COVID-19 ini. Rasa panik hanya akan membuat kita tidak berdaya menghadapi situasi ini. Tapi dengan penuh percaya diri, mari kita bersama menjaga tetap berbaik sangka kepada Tuhan, dan kita akan menghadapi COVID-19 ini dengan tetap berpikiran positif. Tetaplah menjadi orang yang positif. Mari menghadapi air yang akan menenggelamkan kita ini dengan tetap melakukan seperti apa yang disebutkan pada firman Tuhan pada saat ini. Tuhan memberkati kita. Selamat beribadah. Salam dari kami dari tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengarkan boleh menguatkan kami menghadapi situasi yang kami hadapi pada saat ini. Seperti Daud yang berkata, saya hampir tenggelam. Mungkin pada saat ini kami juga hampir tenggelam oleh situasi yang kami hadapi. Oleh karena itu biarlah Tuhan menolong kami, memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi landasan bagi persembahan kita yang tertulis dalam Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Setia menjaga
Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga pada hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur dan pujian kami kepada-Mu yang sesungguhnya bersumber dari kemuliaan Tuhan. Kiranya Kau berkenan menerimanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa dan persembahan ini. Amin. Mari kita nyanyikan pujian kita. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari daya yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.